Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih bersama saya Idris Firmansyah di channel Ruang Hampa. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah memberikan dukungan kepada channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik. Dalam dunia kuliner, konon katanya penglaris merupakan rahasia umum yang kerap digunakan oleh para pedagang untuk membuat tempat makanannya laris manis. Rumah makan yang mempunyai penglaris memang menyajikan makanan yang enak, sebab makanan itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal gaib. Meskipun sulit untuk benar-benar membuktikan suatu tempat tersebut menggunakan penglaris atau tidak, tapi sudah banyak petunjuk yang dipercayai menjadi pertanda apabila tempat makan menggunakan jasa penglaris. Berikut ini 3 penglaris makanan paling ampuh yang ada di Indonesia. Celana dalam. Isu masih adanya sebagian orang jualan masakan menggunakan pesugihan penglaris berupa celana dalam bekas masih muncul sampai kini. Ternyata pesugihan penglaris menggunakan celana dalam ini ada cara ritual khusus untuk membuat kuah masakan menjadi lezat. Yang pertama, pelaku harus mencuri celana dalam bekas orang lain, lalu celana dalam bekas hasil curian tersebut dilakukan ritual oleh dukun dengan mantra-mantra khusus. Kemudian celana dalam bekas yang sudah diberi mantra-mantra itu diceburkan ke dalam baskom tempat untuk merebus kuah atau masakan. Nah, kemudian baru kuah masakan hasil celupan celana dalam bekas curian yang sudah dimantrai dukun itu kemudian menjadi lezat dan nikmat. Kuah masakan itu menjadi lezat karena ada sosok gaib berupa jin kerdil yang dipekerjakan. Jin-jin kerdil tersebut meminta syarat disuguhi celana dalam bekas tersebut. Menurut informasi, bentuk jin pesugihan celana dalam bekas itu ukurannya kerdil, per ekor, bermata besar, dan lidahnya berwarna merah menjulur panjang mirip reptil dan biasanya bertengger atau berada di dekat panci masakan. Sosok jin itu mengeluarkan kotoran-kotoran seperti berak, ingus, dan lain-lain yang masuk ke dalam rebusan kuah masakan itu. Nah, bagi kalangan yang mendalami ilmu penerawangan atau indigo, mungkin pernah melihat sosok ini. Biasanya celana dalam bekas yang digunakan pesugihan ini akan bertahan selama 35 hari dan harus diganti dengan celana dalam bekas yang baru. Ludah genderuwo. Pesugihan ludah genderuwo ini biasanya dilakukan sebagai penglaris makanan dengan cara kerja makanan dagangan tersebut diludahi oleh si genderuwo. Biasanya makanan yang sudah diludahi tersebut akan terasa nikmat dan lezat oleh pelanggan dan menjadi candu sehingga pembeli akan balik lagi ke lokasi tempat makanan tersebut. Selain itu, konon katanya penglaris jenis ini juga akan lebih sering digunakan pada makanan berkuah yang nantinya kuah tersebut akan dialiri air liur daripada si genderuwo. Biasanya sosok genderuwo ini berada di atas tungku masakan dan meneteskan ludahnya ke dalam tungku masakan tersebut yang membuat makanan menjadi enak. Namun meski dikira enak dan instan, pesugihan yang notabene bekerja sama dengan makhluk gaib tidak akan bernasib baik. Justru malah sebaliknya, ia akan tersiksa, termasuk pada pesugihan penglaris ludah genderuwo ini. Kita tahu bahwa pesugihan itu tidak ada yang gratis, di mana dalam pesugihan pasti ada perjanjian antara pelaku dengan si makhluk gaib yang biasanya meminta tumbal seperti darah hewan, sesajen, bahkan nyawa dari manusia sendiri. Penglaris pocong. Mungkin bagi beberapa masyarakat sudah tidak asing lagi mengenai penglaris pocong. Terlebih di Pulau Jawa karena masih ada beberapa masyarakat Jawa yang menggunakan penglaris pocong di tempat usahanya. Penglaris pocong biasanya menggunakan media tali pocong. Pelaku penglaris biasanya mencuri tali pocong orang yang telah meninggal dunia di kuburan. Akan tetapi tidak semua tali pocong orang yang sudah meninggal biasanya digunakan untuk penglaris pocong. Biasanya tali pocong perawan atau perjaka atau orang yang meninggal di hari-hari tertentu. Penglaris tali pocong ini biasanya meletakkan tali pocong di sebuah kendi, kemudian menyimpannya di suatu tempat khusus dengan ditaburi bunga-bunga tertentu. Ada juga yang mencampur tali pocong ini ke dalam masakan. Biasanya lebih sering dicampur dengan masakan yang berkuah. Opo? Coba. Campur, coba. Nanti coba. Oke, next. Lanjut. Nah, sobat demit sekalian, cara-cara penglaris di atas dengan tujuan agar pelanggan ketagihan dan selalu ingin makan di warung makan tersebut. Kendati demikian,
aksi cara-cara penglaris tentu tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Oleh karena itu, Sobat Demit sekalian perlu mengetahui ciri-ciri warung makan pesugihan yang memakai penglaris. Anda bisa melihat ciri-ciri tersebut dengan mata telanjang. Seperti yang pertama, warung makan terlihat kotor, tetapi banyak orang yang ingin makan di warung tersebut. Perlu diketahui, makhluk gaib memang menyukai tempat yang kotor dan lembab. Oleh karena itu, warung kotor dan ramai bisa Anda waspadai sebagai ciri warung pesugihan yang memakai jin penglaris. Yang kedua, pemilik warung tidak membolehkan makanan dibungkus atau dibawa pulang. Sang pemilik khawatir pelanggan akan merasakan perubahan rasa makanan yang dimakan langsung di warung dengan makanan yang dibungkus. Kekuatan jin penglaris memang akan hilang saat melewati jembatan atau perempatan jalan sekitar warung makan. Yang ketiga, warung makan punya toilet atau ruangan khusus yang tidak bisa dibuka atau digunakan oleh para pelanggan. Biasanya ruangan ini bersebelahan dengan tempat penyimpanan bahan makanan. Ruangan ini terlarang dibuka pelanggan karena di sana jin penglaris melakukan tugasnya. Sebelum disajikan, makanan terlebih dahulu biasanya dimasukkan ke ruangan ini. Yang keempat, pemilik warung meracik sendiri bumbu masakan, padahal memiliki banyak karyawan. Hal ini dilakukan karena sudah ada aturan tertentu dalam meracik masakan. Jika salah meracik, maka kekuatan magis pada makanan tersebut tidak akan bekerja. Nah, Sobat Demit, itulah 3 penglaris makanan yang ampuh yang berada di Indonesia, versi ruang hampa tentunya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang belum masuk dalam list kami atau memang ada penglaris lain di Indonesia yang lebih ampuh? Tulis saja di kolom komentar. Saya Idris Firmansyah pamit undur diri. Sampai ketemu di episode-episode ruang hampa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.